Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa kembali. Sore ini berada di Jalan Masjid Pisaja Barat. Hari ini Ustadz pembimbing takrib surah apa tadi? Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Pembimbingnya adalah Ustadz Ahsanuddin. Kita akan meliput sampai selesai ya. Silakan dibuka surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik ya Pak ya, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik Bapak ya, di sini karena waktu yang sangat sempit maka tidak akan kalau misalkan nanti ada waktu Pak ya, kita akan coba satu persatu gitu Pak ya. Nah ini tapi kita akan prioritaskan pembahasan dulu. Baik Bapak, kita akan fokus pada ayat pertama ya. Tentunya kita sudah hafal ya Pak ya surat Al-Kautsar ini gitu Pak ya. Nah kita akan fokus pada ayat pertama di huruf nun ya Pak ya, di huruf nun. Inna hati-hati dalam melafalkan huruf nun. Bapak tidak boleh membaca huruf nun diawali dengan nabroh. Nabroh itu apa? Hentakan, naber ya Pak ya. Misalkan contoh hentakan tuh kayak gini Pak nih. Waladdallin. Setelah panjang kehentak itu jelas banget.
walau dhalin. Nab itu yang disebut dengan naberti itu Pak. Ya. Jadi Pak, semua huruf hijaiyah apabila terkena syaddah itu apa Pak? Tasjid Pak ya. Bapak yang betul itu bukan tasjid tapi syaddah atau tasydid. Kalau tasjid pakai J nanti artinya sujud. Kalau tasydid itu artinya tegas. Nah, apabila bertemu dengan tanda syaddah ya Pak ya, maka semua huruf hijaiyah dibaca nabar kecuali huruf mim dan nun. Kecuali huruf mim dan nun itu tidak boleh. Artinya tidak boleh kita bacanya inna a'toina, inna itu ada hentakan ya Pak ya. Maka masuknya dari hamzah ke huruf nun itu harus halus. Tidak boleh inna, nggak boleh gitu Pak ya. Inna, jadi intronya itu lembut gitu Pak, tidak intonya tidak inna a'toinakal kautsar, nah gitu. Nah jadi inna apapun pokoknya hurufnya setiap mim atau nun bersyaddah itu masuknya harus lembut. Contoh misalkan surat An-Naba gitu, tidak boleh amma gitu ya, amma itu tidak hentak seperti itu ya. Baik, itu huruf nun. Kemudian setelah huruf nun kita bertemu huruf alif. Alif sebelumnya huruf berfathah, maka itu dibacanya panjang, namanya mad tabi'i. Tetapi setelah mad tabi'i itu ada huruf apa Pak? Apa Pak? Setelah mad tabi'i inna, kemudian apa Pak? Alif. Wah, coba Pak. Coba Pak, inna a'toina ya. A'toina di situ Pak. Inna a'toina. Bapak itu huruf alif atau huruf hamzah? Coba Pak, coba tebak. Ya, Bapak yang lain juga boleh ya. Alif ya. Alif atau hamzah Pak itu? Alif ya. Bedanya apa Pak hamzah dengan alif? Bentuknya atau ciri-cirinya? Bentuk ya. Bapak itu bukan alif, itu hamzah. Nah, hamzah itu adalah huruf yang bisa berubah bentuk. Bisa dia berbentuk alif, bisa dia berbentuk wawu, ya itu hamzah. Nah maka bagaimana kita membedakan antara hamzah dengan alif? Apabila di atas alif itu ada harokat, ya. Apabila di atas alif itu ada harokat, harokat itu apa? Fathah, kasroh, domah, fatatain, kasrotain, domatain, maka itu bukan alif, itu hamzah, gitu Pak ya. Terus alif itu apa dong? Alif itu adalah huruf yang tidak punya harokat, huruf yang tidak punya fathah, huruf yang tidak bisa dihinggapi kasrah, huruf yang tidak boleh dihinggapi dhammah. Maka kalau misalkan ada alif jabar a itu sudah dipastikan keliru. Ya Pak ya, tidak ada istilah alif jabar a, alif JRI, alif PSU. Alif itu tidak ada harokatnya. Terus fungsi alif itu apa? Fungsi alif itu adalah untuk memanjangkan bacaan. Misal yang tadinya na dibaca pendek, kemudian kita tambah alif, maka dibacanya menjadi panjang. Seperti itu Pak ya. Ini jadi setelah tahu, kita tidak boleh lagi tuh menyamakan antara alif dengan hamzah. Apabila ada huruf yang berbentuk alif dan dia berharokat, maka itu bukan alif, itu hamzah. Baru huruf sebelumnya Pak yang di inna itu ya, inna, nah itu baru alif, gitu ya. Baik.
Kemudian setelah hamzah kita bertemu dengan ain. Nah, di sini Bapak ada dua huruf yang berbeda makhrajnya. Yang pertama hamzah itu makhrajnya adalah di aqsal halqi. Yang kedua adalah huruf ain yang makhrajnya ada di wastu halqi. Maka berbeda, beda makhrajnya, beda bunyinya. Gitu Pak ya. Nah, pertama kita membaca hamzah dulu, a. Kemudian berikutnya kita membaca huruf ain, a. Maka tidak boleh kita membaca inna a'toina, ya Pak ya. Inna a'toina, enggak boleh. Ya, setiap huruf harus diberikan haknya. Maka berikan hak hamzah di sana. Inna ya, inna ya. Jadi nggak boleh inna toina, nggak boleh. Ya, harus inna. Nah, itu cara masuknya kita harus berlatih ya Pak ya. Tidak boleh inna, tidak boleh. Harus lembut. Inna. Jadi kalau misalkan kebiasaan gimana? Kebiasaan itu yang harus dirubah, bukan bacaan yang harus diubah. Apabila kita mendapatkan cara baca yang baru dan itu benar, maka kita jangan mengalahkan bacaan yang benar itu dengan kebiasaan, gitu Pak ya. Maka kita harus ubah kebiasaan. Seperti itu ya. Inna a'tainakal, nah gitu ya. Kemudian setelah huruf ain apa Bapak? Huruf ta. Ingat Bapak, saat mengucapkan huruf ta tidak boleh mencucu, tidak boleh manyun, tidak boleh memonyongkan bibir. Huruf satu-satunya huruf yang boleh memonyongkan bibir dan harus memonyongkan bibir adalah huruf wawu saja. Selain itu tidak boleh. Misalkan apa? So, to, ya Pak ya. So, to, do, zo. Nah itu tidak boleh. Ro, ho, go, goiril, ya Pak ya. Itu tidak boleh. Ya, jadi satu-satunya huruf yang harus memonyongkan bibir adalah wawu saja. Ya, seperti apa? Wala, manyun dulu. Wala. Kalau misalkan ada wawu dengan waso gimana? Ya, wawu dengan huruf sod. Apakah monyong dua-duanya? Enggak. Wasa. Jadi Bapak, huruf sod itu menebalkan bacaannya itu tidak dengan memajukan bibir, tetapi membuka bibir lebih luas lagi. Ya, jadi bukan bibirnya bukan maju, tetapi bibir atas ke atas, bibir bawah ke bawah. Walsa bukan waso. Beda ya Pak ya, antara sa dengan so, beda ya. Nah, maka di sini inna a'taina tidak boleh, inna a'toina tidak boleh. Gitu Pak ya, tidak a'toina tidak boleh. Harus ta. Nah, makhrajnya apa huruf ta? Makhrajnya Bapak seperti huruf ta. Ya, seperti huruf ta. Bedanya kalau huruf ta lidah dalamnya itu landai. Kalau huruf to lidah ujungnya itu naik. Itu yang disebut dengan isti'ala Pak itu. Isti'ala dan huruf to juga punya sifat itbaq. Itbaq itu adalah lengket. Lengket itu maksudnya apa? Lidah itu gimana ya lengket itu? Itbaq itu berat Pak gitu. Ya, huruf-hurufnya tuh saat dilafalkan itu berat gitu ya. Nah, maka gini loh Pak, gini saya ilustrasikan ya. Saya ilustrasikan begini Pak. Huruf ta, Bapak ini kan ini gigi ya. Gini Pak nih. Ini gigi. Huruf ta itu makhrajnya apa Pak? Makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri. Gitu Pak ya. Torfu lisan ma'a atrofis sanayal ulia.
Ya, jadi ujung ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, ya, dengan sanaya ulia. Jadi nempel ke gigi, ta gitu. Huruf yang nempel ke gigi itu ada 3 huruf dal, huruf ta, huruf to. Ya, jadi huruf dal itu, Pak, nempelnya bukan ke gusi. Kalau kita kan huruf dal itu disamakan dengan huruf D, ya Pak ya. Jadi huruf dal itu sama makhrajnya sama dengan huruf ta, nempelnya ke gigi, jangan ke gusi. Jadi bukan dada gitu ya, tapi da. Jadi bukan Muhammad tapi Muhammad, bukan hu ahad tapi hu ahad, bukan kul huwallahu ahad, enggak, tapi kul huwallahu ahad. Lidahnya nempel ke gigi, ya Pak ya, ke gigi seri. Nah, huruf to pun begitu. Bedanya Bapak gini ya, huruf ta itu ketika ini lidah Pak ya, ini lidah, ujung lidah yang ke tenggorokan. Bedanya kalau huruf ta dia hanya nempel ujungnya saja, sedangkan bagian dalamnya dia landai biasa. Huruf to dia naik. Makanya ketika kita melafalkan huruf to itu terkesan rengkang. Bapak tahu rengkang Pak ya? Terkesan ada stres di sini, berat gitu ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kita menaikkan lidah. Seperti itu. Ya, kalau huruf ta itu ta, ya, misalkan saya inna a'toina, to-nya saya ganti pakai ta ya. Inna a'taina kal kautsar ya. Inna a'taina, sekarang pakai to. Inna a'taina. Jadi mengubah bunyi itu caranya bukan dengan memonyongkan bibir. Dan kita menganggap ganti vokalnya berubah jadi o, ya jadi o saja. Inna yang tadinya a'taina jadi a'toina gitu. Nah gitu Pak ya. Padahal bukan seperti itu caranya. Caranya adalah dengan menaikkan lidah, bukan dengan memonyongkan bibir. Seperti itu Pak ya. Jadi inna a'taina pasti akan lebih berat, karena huruf 4 ini dia punya sifat itbaq atau berat Pak, lengket, berat, susah melafalkannya. Seperti itu. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, huruf yang paling sulit dilafalkan adalah huruf dod. Ibu tahu dod ya, do ya. Dan akulah yang paling fasih dalam melafalkannya. Jadi kenapa kita tuh harus mengucapkan huruf to seperti ini, harus mengucapkan huruf dod seperti ini? Begitulah Nabi saat membaca Al-Quran Pak, gitu. Jadi secara praktek ilmu tajwid itu sudah ada saat Rasulullah itu ada. Tapi secara keilmuan, ilmu tajwid itu baru ada di beberapa abad ke belakang sepeninggal Nabi, gitu Pak. Seperti itu Pak ya. Dan yang paling masyhur ulama yang menyusunnya adalah Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Itu ya Pak. Banyak sekali imam yang menyusun ilmu tajwid, tapi yang paling masyhur itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali ini yang merumuskan, Rasulullah itu baca huruf to-nya seperti ini, baca huruf ta-nya seperti ini. Dikuatkan lagi kemudian dengan Imam Al-Jazari atau kemudian Imam Az-Zamzuri. Seperti itu Pak ya. Jadi mereka ini adalah imam-imam yang mempunyai sanad yang dipercaya, sanad yang terpercaya, nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Ustaz, gimana kalau misalkan ada orang Arab yang membaca huruf shortnya itu manyun? Bapak begini, konteksnya ilmu tajwid itu hanya berlaku pada Al-Quran saja. Jadi apabila dalam percakapan harian atau teks Arabi selain Al-Quran itu bebas saja kita bacanya seperti apa, bebas. Tapi ketika kita baca Al-Quran, baca to-nya seperti itu. Nah seperti itu Pak ya. Baik. Maaf ya Pak ya, nggak bisa terlalu ini ngejar ini juga sih Pak, ini waktu. Ya baik. Ini ayat 1 aja belum beres Pak ya.
Baik, inna, jadi huruf to itu tidak memonyongkan bibir. Bibirnya rata, bibirnya biasa saja seperti huruf ta, kita ta gitu ya. Bedanya ketika huruf to kita naikkan semua lidah, to gitu. To gitu ya. To. Inna a'tayna. Ta'ina akan lebih berat ketika itu ya. Inna a'tainakal. Nah, gitu ya. Baik. Kita akan pilih huruf-huruf yang krusial saja Pak ya. Misalkan seperti huruf nun, cara bacanya seperti huruf N aja seperti biasa. Huruf kaf juga sama. Nah, kemudian di situ ada huruf lam mati Pak ya. Nah, huruf lam sakinah ini atau huruf lam mati ini rentan dikolkolahkan. Ini harus hati-hati, kita harus mengontrol bacaannya Pak ya. Jadi tidak boleh kal kautsar ya. Huruf yang mempunyai sifat kolkolah itu hanya ada berapa Pak? 6 ya. Baju di toko. Berarti 6 atau 5 Pak? Baju di toko 5 ya. Jadi untuk memudahkan kita menghafalnya, maka kita digabungkan bacaannya hurufnya baju di toko. Ustaz, ada lagi nggak cara untuk menggabungkannya? Ada toko bejat bisa. Tokof ba jim dal gitu ya. Nah, itu huruf 5 huruf ini saja yang mempunyai sifat qalqalah, yang lainnya nggak boleh. Terus bagaimana mengantisipasi? Karena ada aja tuh Pak lidah yang membandel ya. Dan sudah di ini juga tetap aja jadi qalqalah lagi, kautsar lagi. Maka menurut Syekh Husni Al-Mubarak, itu saya ikut pelatihannya bersama beliau, itu dengan cara menggilirkan lidah Pak, dengan cara sliding Pak gitu ya. Jadi menggeser lidah dari taring ke gigi seri. Maksudnya dari gusi ya, dari gusi arah itu dengan cara itu Pak ya, digeser itu ya. Kalau misalkan gini Pak, yang jadi masalah kenapa selalu ada qalqalah di huruf lam sakinah, itu karena kita melepas terlalu awal. Melepas lidah terlalu awal Pak. Gitu ya. Kalka. Padahal sebelum huruf kaf, kan kautsar ya Pak ya. Sebelum huruf kaf itu dilafadzkan, ini jangan dilepas dulu gitu Pak. Kautsar. Baru gitu kan ya. Nah, kalau yang sulit kautsar. Jadi di lidah itu digeser gitu. Nah, seperti itu. Kautsar. Tapi alhamdulillah bagi kita yang memang mudah mengendalikan lidah ya Pak ya. Nah, bagi yang sulit, caranya menurut Syekh Husni itu adalah dengan menggeser lidah itu. Kautsar. Kalau membandel lidahnya. Seperti itu ya. Baik. Kemudian Bapak, kita akan bertemu dengan huruf kaf menghadapi waw. Ingat Pak tadi, huruf waw itu wajib idmam. Bapak, idmam itu apa? Idmam itu, Bapak tahu domah ya Pak ya? Pak, domah itu apa Pak? Domah itu bunyinya kayak gimana Pak? Cenderung ya Pak ya. Domah itu artinya Pak, domma yadumu itu artinya manyun, mencucu monyong. Gitu Pak ya. Jadi idmam itu adalah memonyongkan bibir. Huruf waw wajib memonyongkan bibir. Jadi di sini Pak, kautsar. Ya. Ustaz, gimana kalau misalkan tidak dimonyongkan, bunyinya tidak akan sempurna dan cenderung berbunyi o. Kautsar. Ya. Maliki yaumiddin harus manyun sempurna. Ya. Kautsar
harus manyun, kal kautsar, gitu ya. Kemudian kita bertemu dengan huruf ta. Huruf ta ini makhrajnya adalah, Masya Allah, ini udah 18 lebih 1 Pak ya. Sebentar lagi pembagian takjil ini. Saya nggak bisa ini kalau udah ada pengarahan takjil nih Pak ya. Nah, baik, ini Pak ada 2 huruf lagi. Huruf ta, ya Pak ya, huruf ta itu makhrajnya adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ustadz, gimana kalau kita melafalkan huruf sa dengan cara digigit? Pernah nggak Pak dengar kayak gitu? Kalau susah melafalkannya, gigit, coba gigit. Boleh nggak kira-kira Pak? Begini Pak, apapun kan kita harus by data Pak ya. harus sesuai tuntunannya, harus sesuai kaidahnya. Dalam kaidah kayak gini Pak nih, makhraj huruf ta itu sama seperti makhraj huruf za dan huruf dha, ya Pak ya. Makhrajnya apa? Makhrajnya adalah tarful lisan ma'a atrofis sanaya ulia. Ujung lidah ditempel pada ujung gigi seri atas. Artinya ujung gigi seri bawah tidak dibawaan, tidak diajakin, tidak berlaku. Kalau mekanismenya digigit berarti gigi bawah terlibat nggak Pak? Terlibat ya, tetap. Sedangkan dalam kaidah yang terlibat itu hanya gigi seri atas. Artinya boleh nggak Pak dengan cara digigit? Nggak boleh menurut kaidah. Seperti itu. Ya Pak ya, rumit nggak? Rumit, tapi asik kalau dipelajari gitu Pak ya. Baik, yang terakhir Bapak, ini saya mohon maaf tidak bisa terlalu rinci Pak ya setiap hurufnya. Kemudian yang terakhir adalah huruf ro. Huruf ro di sini posisinya tafkhim atau mufakhamah. Dia huruf ro-nya tebal. Apa cirinya? Pokoknya Bapak, setiap huruf ro yang diawali oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, dia huruf ro-nya tebal. Huruf ro tebal itu seperti apa? Huruf ro tebal itu, kalau huruf ro tipis, dia sifat takrirnya. Jadi Pak, huruf ro ini punya sifat takrir. Takrir itu apa? Pengulangan, getaran lah. Simpelnya tuh getaran. Kalau huruf ro tipis, dia getarannya itu lebih panjang. Kalau huruf ro tebal, dia getarannya lebih pendek. Ya, misalkan gini, takbir. Kalau kita menyebut takbirnya, takbir huruf ro-nya tipis itu Pak, karena sebelumnya kasroh. Takbir, maka ro getarannya akan lebih panjang. Tapi kalau kita mengucapkan Allahu Akbarnya, ro-nya jadi tebal. Allahu Akbar. Maka tidak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar. Seperti itu Pak ya. Kalau tipis, pengucapan rohnya kita sambil senyum, takbir, senyum. Ya Pak ya, bukan senyum sih sebetulnya Pak ya. Hanya bibirnya melebar ke ini, jadi terkesan senyum. Takbir, gitu. Tapi kalau dia posisinya tebal, nah ini kal kautsar. Kal kautsar. Bedanya kalau tipis itu terkesan senyum, kalau tebal itu terkesan baud. Bapak tahu baud ya? Lawannya senyum itu baud. Jadi Pak begini, saat melafalkan huruf itu posisi bibir itu akan terkesan senyum. Ada 3 kesan. Yang pertama dia akan terkesan senyum, yang kedua dia akan terkesan baud, ya cemberut. Yang ketiga dia akan terkesan manyun. Gitu Pak ya, bukan manyun sih Pak. Bapak tahu ngajebengan sih Pak, kerenyohan gitu ya. Nah, monyong gitu ya, manyung kayak yang orang ngeledek gitu, gitu ya. Nah, saat tebal dia artinya tidak boleh senyum, tidak boleh manyun, jadi baud. Kal kautsar. Bapak lihat huruf sebelumnya huruf apa Pak? Huruf ta. Huruf ta itu huruf tipis. Huruf tipis itu huruf senyum. Ya, jadi kal
Kautsar. Kalau saya slow motion nih Pak nih ya. Ini harus effortnya nih Pak nih ya. Kal kautsar. Kal kautsar. Kal kautsar. Kal kautsar. Jadi Bapak saat baca Quran itu bibir tidak diam, bibir itu dinamis. Saya pernah ngobrol dengan Ustaz Rahmat, Ustaz, Al-Quran itu nama lainnya adalah syifa. Syifa itu apa Pak? Obat. Obat di sini apakah hanya bisa mengobati secara psikis atau batin gitu Pak ya? Atau juga bisa mengobati secara biologis? Nah gitu, menurut jawaban beliau seperti ini. Kalau kita membacanya sesuai kaidah, artinya ketika yang manyun dibaca manyun, ketika yang senyum dibaca senyum, ketika bad dibaca bad, maka itu akan ada dinamisme bibir Pak ya, dan pergerakan itu otot saraf terlibat. Nah maka dari situ akan ada, makanya Pak menurut Kiai Haji Miftah Farid, Profesor Miftah Farid sering membaca Al-Quran atau rajin membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid, itu akan menunda kepikunan. Itu Pak ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan salah satu fadilah dari membaca Al-Quran itu gitu Pak ya. Mohon maaf tidak bisa berpanjang-panjang Bapak ya, ini sudah masuk tuh takjilnya juga sudah ada. Baik, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Kita tutup dulu Al-Qur'annya dengan Shadaqallahul Aliyil Azim. Terima kasih Bapak atas partisipasinya sudah mengisi rakal yang sudah disiapkan, dan jemaah yang mendengarkan juga mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama dengan kita yang membaca di sini gitu Pak ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.